Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Nurhayati. Saya mengajar di SMK Pasundan 2 Banjaran sebagai guru kimia dan sekaligus di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menampilkan video PPL siklus 1 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Wawan Wahyu dan Ibu Pamong, yaitu Ibu Tik-Tik Mustika SPD. Untuk lebih lengkapnya silakan tonton video PPL berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Oke. Nah, untuk membakar motivasi siang ini yang begitu gerah, masih ingat yel-yelnya? Masih. Oke, kita mulai. Kimia? Mudah. SMK? Bisa. Pasundan? Luar biasa. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pada materi kimia hari ini, Ibu mau mengabsen dulu. Kira-kira ada yang nggak masuk nggak hari ini? Bentar, biar valid Ibu absen aja deh. Mia? Hadir. Lira? Hadir. M. Nopal? Hadir. Arif? Sandra? Hadir. Sadam? Sakit. Ada suratnya? Ada surat dokter ya. Dani Suara? Yoga? Hadir. Arif Apianto? Arif Faturrahman? Hadir. Indra? Fajar? Reki? Arya? Sam? Hadir. Berarti di sini yang nggak hadir itu adalah Sadam ya, sakit. Nah, kita berdoa buat teman kalian Sadam yang sakit agar dia diberi kesehatan kembali, agar dia bisa kembali bergabung bersama kami. Kemudian kalian yang hadir hari ini, mudah-mudahan kalian istiqomah, kalian tetap rajin sekolahnya ya. Itu merupakan salah satu kunci kesuksesan buat kalian. Oke. Nah, sebelumnya berarti kita berdoa dulu ya. Biar apa yang kita dapatkan, kita diberi kemudahan, kita diberi kelancaran, mudah-mudahan ilmu yang kita terima itu bisa bermanfaat ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Arif. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Nah, sebelumnya Ibu akan diawali dengan apersepsi, yaitu materi yang minggu kemarin. Kalian masih ingat materi minggu kemarin apa? Masih. Tentang apa? Ikatan kimia. Ikatan kimia. Kalau masih ingat, Ibu akan ngetes coba dengan pertanyaan. Pengertian dari ikatan kimia siapa yang tahu? Cung. Ya, siapa itu teh? Ibu ada lupa nopal ya? Apa? Ikatan kimia itu? Gaya yang mengikat dua atom atau lebih membentuk senyawa atau molekul. Ya, benar. Benar? Jawabannya benar. Berarti masih ingat ya, alhamdulillah. Berarti kalau ingat, kita mulai pada materi di sini larutan elektrolit dan non elektrolit. Kalian bisa menyaksikan dulu di sini. Nah, tujuan dari pembelajaran larutan elektrolit dan non elektrolit di sini yaitu peserta didik dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan melalui percobaan menggunakan model pembelajaran POE.
yaitu predict, observe, dan explain, untuk mengembangkan keterampilan dalam merancang dan melakukan percobaan secara mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan gotong royong. Ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini karena tadi Ibu berdasarkan metode pembelajarannya POE, berarti di sini ada 3 sintak. Yang sintak pertama itu adalah predict. Predict di sini kalian mengamati fenomena-fenomena yang terjadi karena alam atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui tayangan video. Di sini saya punya 4 tayangan video, ya. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini. Buruk begitu ya. Bella, tadi di visual kita sudah melihat ada bantuan makanan. Anda menyebutkan tadi air bersih pula sudah diberikan pada warga yang bertahan di rumah. Bagaimana soal listrik? Apakah dengan air yang lebih surut akhirnya listrik sudah dihidupkan untuk pemukiman di belakang Anda? Ya, betul sekali, Bram. Memang sejak sore tadi pihak dari BPBD DKI Jakarta sudah memberikan bantuan seperti tadi nasi kotak dan juga 50 air mineral kepada warga ataupun masyarakat yang terdampak di RT 11 RW 5 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Pertanyaan menarik terkait dengan listrik ataupun bagaimana keadaannya kalau misalnya sekarang sudah mulai surut. Memang pihak dari warga dan juga pihak dari wali kota setempat sudah memulai untuk menyalakan listrik ataupun lampu-lampu di sekitar di area pemukiman warga di RT. Sudah bisa video yang pertama? Nah, sekarang kita lanjut pada video yang kedua. Di sini saya ada video yang kedua. Akibat banjir yang melanda beberapa wilayah di Jakarta, maka PLN melakukan pemadaman listrik di wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Pemadaman dilakukan demi keselamatan warga. Hingga Sabtu sore, 1.376 unit gardu distribusi PLN terpaksa dipadamkan karena terendam banjir. PLN pun mengerahkan 6.170 personil untuk memantau dan melakukan pengamanan kelistrikan di daerah-daerah yang terdampak banjir. Warga dihimbau untuk segera mematikan listrik ketika terjadi genangan air dan melaporkan situasi tersebut ke PLN melalui call center PLN ataupun kanal-kanal media sosial PLN. Untuk itu kami menghimbau kepada apabila memang di tempat para pelanggan kami ada kenaikan muka air atau ada kenaikan genangan, maka kami sarankan Bapak Ibu mulai mematikan listrik dari MCB yang ada letaknya di bawah kWh meter. Udah? Bisa nangkap kedua? Oke. Sekarang video yang ketiga. Halo guys, hari ini kita akan melakukan percobaan menangkap ikan dengan stroke listrik PLN. Nah, ini adalah menangkap ikan dengan setrum listrik. Ini adalah adegan berbahaya ya. Sekarang keempat. Pemirsa, berhati-hatilah menggunakan ponsel saat mengisi daya. Di Grobogan, Jawa Tengah, seorang wanita yang baru melahirkan meregang nyawa daya gastrik saat menerima telepon dalam kondisi mengisi daya dan tangan basah. Rika, 21 tahun, tewas akibat tersengat aliran listrik di dalam rumahnya di Desa Telogotirto, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. Tragisnya, ibu muda ini baru saja pulang dari puskesmas usai melahirkan anak pertamanya.
Kasim, orang tua Rika, tak kuasa menahan tangis saat melihat tim Innafis Polres Grobogan melakukan olah TKP dan visum terhadap jasad sang anak. Korban diketahui baru saja mandi ketika menerima telepon dengan tangan kanannya yang posisinya sedang dicas atau mengisi daya. Sementara tangan kirinya digunakan untuk mencabut kepala charger yang masih terhubung stop kontak listrik. Dari hasil visum, korban mengalami luka bakar di jari kiri akibat sengatan listrik karena diduga kondisi tubuh yang masih basah seusai mandi. Masih ada aliran listrik tanpa sengaja. Tadi dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar di jari manis kiri, itu menandakan bahwa ada luka akibat konsleting arus listrik. Petugas mengamankan HP dan charger sebagai barang bukti, sementara korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Warga pun diminta untuk berhati-hati dan tidak menelpon sambil mengisi daya telepon genggam karena bisa berakibat fatal dan berujung kematian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Oke, bisa ditangkap tentang video tersebut. Oke, baiklah anak-anak, berdasarkan video fenomena yang kalian lihat di video tadi, coba kalian prediksikan atau kalian ramalkan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Coba kalian tulis dan diskusikan hasil prediksi kalian. Itu per kelompok ya. Oke, sudah selesai semua di sini. Nah, di sini hampir sama 3 kelompok memprediksikan bahwa apakah air hujan, air sungai, dan air laut tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan kedua di sini, apakah tangan basah sangat beresiko untuk tersengatnya aliran listrik? Berarti di sini hampir sama prediksi kalian dari hasil fenomena video yang kalian tonton ya. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian lihat video berikut. Tahukah kalian? 1. Nah, ini Mengapa penjelasan videonya ya. segera memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir? 2. Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Apakah fenomena ini sama dengan larangan penangkapan ikan dengan cara disetrum yang kedua? Apakah air laut dan air sungai dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan tersebut mati? Semua itu akan dibahas dalam materi ini, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dapat dibagi 2, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan garam dapur dan juga cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan gula dan alkohol. Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik yaitu jika zat terlarut dilarutkan dalam air, molekul-molekulnya akan terurai menjadi kation dan anion yang bergerak bebas. Penguraian ini disebut reaksi ionisasi. Jika zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ion, jadi hanya larut sebagai molekul-molekul netral, maka larutan tersebut tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga disebut larutan non-elektrolit. Ya, ini sekilas tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini kita langsung ke sintak 2 ya. Kalau tadi sintak 1 sudah prediksi ya. Nah, sekarang sintak 2 ini adalah alur tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah peserta didik meniru merancang alat percobaan alat uji elektrolit bersama kelompoknya untuk menunjukkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian yang kedua di sini peserta didik mengecek apakah alat uji elektrolit yang sudah dirancang itu sudah benar atau tidak. Tujuannya bisa dipahami nggak?
Bisa. Berarti tahap pertama di dalam sintak 2 ini kalian meniru alat ujinya untuk merancang alat uji elektrolit, ya. Nah, kita di sini saya punya video buat gambaran. Buat gambaran kalian membuat alat uji elektrolit. Kalian perhatikan. Nah, kalau misalkan nggak nyala, itu biasanya kelemahannya itu ada di baterainya. Jadi antara hubungan baterai ini biasanya yang kurang kuat. Makanya di sini harus pakai solatip yang kuat biar dia tidak goyang-goyang, ya. Oke? Paham? Oke, kerjakan, silakan. Alat ngerancang dulu alat uji, jangan dulu percobaan yang lain. Alat ujinya. So, kalau yang menanya boleh. Kelompok ini udah nyala? Udah, berarti kelompok ini udah nyala? Oke, kelompok ini sudah bisa nyala? Yang ini. Berarti lampunya ya. Berarti ini alat ujinya sudah benar ya? Dia meniru alat ujinya sudah benar. Untuk kelompok 1, ini kan saya sediakan ada 10 gelas ya. Kemudian di sini ada lakban, biar tidak ketukar. Gelasnya nanti dikasih nama. Larutannya di sini ada cuka, kemudian ada air isotonik ya. Kemudian ada gula, kelompok 3 ya, ada gula. Kemudian ada air sabun. Kemudian ada garam, ya. Kemudian di sini ada air jeruk, ya. Ibu ngambilnya air jeruk yang instan. Kemudian satu lagi ada air suling. Nanti ibu ambil dulu sebentar. Garamnya kalian ambil misalkan pertama 2 sendok dulu tuh, ya. Untuk numerisasinya. Nanti kalian tambah lagi garamnya dari 2 sendok misalkan jadi 4 sendok. Nanti kalian bandingkan. Nyalanya lebih terang atau enggak? Sudah selesai semua merangkai alat ujinya? Di sini ada 3, saya bagi per kelompok. 1 LKPD untuk kelompok 3-nya. Kemudian ini untuk kelompok 2-nya. Dan ini untuk kelompok 1-nya. Boleh kalian dibaca-baca dulu. Di sini ada petunjuk penggunaan LKPD-nya, ya. Kemudian ada teorinya, peta konsepnya, boleh dibuka. Nanti kalian buka halaman yang ada tabel hasil pengamatannya. Paham? Cara pengetesannya, si pakunya harus terendam ya. Mana air biasa nih, harus terendam. Dan posisinya kalian tidak boleh bersentuhan gini. Kalau bersentuhan gini ya udah otomatis dia menyala karena si pakunya bersentuhan. Ya. Jadi posisinya harus angka 11. Yang nyala ada? Itu apa? Air suling. Air isotonik, sabun. Enggak, kita pintunya enggak.
Dan yang aku kenalan Air arsitek satuannya apa? Nah, terang dong, lebih terang. Gelembung lebih banyak. Lebih banyak gelembungnya. tidak. Bagus ya. Kayak minuman bersoda. Kayak angka. Sekarang siswa ketiga di sini adalah hal tujuan pembelajarannya peserta didik menyampaikan kesimpulan dan informasi yang sesuai dengan hasil percobaan dengan konsep yang sudah ada yang didapatkan dari hasil percobaan yang dilakukan kepada teman sekelasnya. Perkenalkan, nama saya Lira Nurlita. Perkenalkan, nama saya Mia Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Perkenalkan, nama saya Arif Wijaya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kalian boleh ceritakan. Berdasarkan hasil pengamatan kami, Apa-apa langsung aja boleh. yang pertama, larutan air suling. Pengamatannya, lampunya padam, namun gelembung gasnya ada, dan termasuk ke dalam kategori elektrolit. Terus? Untuk yang ketiga ada larutan air jeruk. Untuk hasil pengamatannya lampu padam, gelembung gas ada sedikit, dan keterangan non elektrolit. Dan yang keempat ada larutan minuman isotonik. Untuk hasil pengamatan lampu padam, gelembung gas tidak ada, dan untuk keterangan termasuk larutan non elektrolit. Mana pertanyaan pertama? Bagaimanakah cara membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit jika dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan? Perbedaan antara larutan elektrolit dan non elektrolit bisa dibedakan ketika komponen diaplikasikan ke setiap cairan atau larutan. Jika ada gelembung gas dan lampu menyala, itu diartikan bahwasanya cairan atau larutan tersebut merupakan larutan elektrolit. Kenapa? Maksudnya gini mungkin. Kenapa larutan elektrolit ditandai dengan adanya gelembung-gelembung gas? Maksudnya gitu. Ada pertanyaannya. Sok. Kenapa? Jawabannya tadi? Jadi kan cairan elektrolit menghantarkan listrik. Jadi itu, gas tadi itu reaksi, maksudnya ke reaksi antara listrik sama air yang bisa menyalurkan listrik dari paku ke paku. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini air suling itu bukan larutan elektrolit. Ya. Kemudian yang kedua, air garam. Yang salah hasil pengamatannya boleh nanti didiskusikan. Salahnya kenapa, ya? Kemudian yang kedua, air garam termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Tadi ada pertanyaan dari siapa itu? Oh, Sandra ya. Ibu. Nah, gini, tadi air garam itu termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Tadi Cina nanya, Cina elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian Cina aya gelembung gas. Gelembung gas di sini adalah ion positif dan ion negatif yang bergerak bebas. Nah, ion positif, ion negatif yang bergerak bebas ini dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari reaksi ionisasi. Air gulat tidak ada gelembung. Tidak ada, berarti termasuk apa? Non elektrolit. Ini bisa ditandakan dengan tadi, tidak ada gelembung. Artinya apa? Tidak ada gelembung nih. Artinya tidak ada ion positif dan ion negatif yang bergerak bebas. Jadi adem ayem. Tadi begitu kalian masukin elektrodanya di situ kan adem ayem. Artinya nggak ada ion positif dan ion negatif yang bergerak bebas. Berarti di sini energi ionisasinya tidak terjadi sama sekali ya, reaksi ionisasinya. Ngerti ya? Jadi saya simpulkan larutan elektrolit itu ada dua.
Yang pertama itu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat artinya ditandai dengan adanya gelembung gas. Gelembung gas di sini bukan gelembung gas biasa, akan tetapi adalah ion-ion yang bergerak bebas. Ngerti ya? Nah, ion-ion yang bergerak bebas itu dihasilkan dari apa? Reaksi ionisasi yang sempurna. Paham? Ada yang mau nanya? Tidak. Nah, kalau tidak ada berarti di sini saya ada refleksi, ada kuisnya. Nanti kalian boleh dikerjakan. Ini ada asesmennya. Nanti saya bagikan. Nanti kamu isi. Ya, di sini ada asesmen diagnostik. Ibu akan tanya. Oke, silakan kerjakan tugas refleksinya di halaman 15. Di situ ada asesmen diagnostik dan asesmen formatifnya, di mana kalau kalian sudah selesai nanti kalian boleh kumpulkan. Nah, ini kan asesmen diagnostik. Di sini kan ada pertanyaan nih. Apakah kamu senang dengan pelajarannya? Yang tadi pelajarannya kamu senang nggak? Di sini kan ada emoji senyum, ada marah, ada nih. Kamu pilih yang mana? Senang nggak hari ini? Senang. Oke, berarti pilih lingkar. Oke, dilingkari. Udah beres yang asesmen diagnostik? Berarti sekarang kamu yang asesmen formatif. Di sini kamu kerjakan. Ini ada soal pilihan ganda. Nanti kamu jawab mana yang menurut kamu itu benar. Ya, ngerti? Paham? Oke, kerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang tinggal dikumpulkan refleksi beserta LKPD-nya. Kumpulkan. Oke, ini kelompok 2 sudah beres. Kelompok 1 masing-masing ya. Karena ini penilaiannya juga masing-masing. Oke, sudah beres. Terima kasih. Ini kelompok yang aktif, yang cekatan, ya, yang apik, tidak berbalantak, tidak berantakan, musibah itu, ya, kelompok, ya, kelompok berapa? 1, 2, 3 di sini. Kelompok 1 juga berantakan, gak rapi nih, ada perhatian. Jadi, aku kasih nanti buat kalian ada hadiah. Berarti, oke, kelompok 3 rapi. Kedua kelompok 1 dan terakhir kelompok 2 kalah. Rapi. Ya, ya. Kelompok 2 Firman. Oke. Teriak. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, itu tutup. Gini. Untuk pelajaran minggu depan, Ibu ingatkan kembali kalian buat buka-buka ya materinya. Nanti kita akan ketemu dengan materi selanjutnya yaitu tentang laju reaksi. Jadi untuk minggu depan kalian sudah ada gambaran tuh tentang laju reaksi ya. Jadi itu kalian baca-baca. Sebelumnya kalian sudah saya kasih tugas. Kalian kuis nanti habis pulang sekolah, kalian kerjakan yang sudah nanti Ibu akan berikan. Oke? Nanti terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu dalam keadaan yang walafiat. Dan jangan lupa materi minggu depan itu tentang laju reaksi. Oke? Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Nanti di komando sama Arif buat berdoa. Yo Arif. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi dulu sebelah sana boleh pulang. Ya.